Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Jagat media sosial digegerkan dengan keberadaan grup Facebook bernama Fantasi Sedarah yang tentunya berisi konten menyimpang soal hubungan incest dan yang membuat publik makin geram dan juga resah. Ternyata grup ini tentunya memiliki lebih dari 32.000 anggota dan juga memicu kemarahan publik. Bukan hanya resah, tapi juga komunitas Facebook Fantasi Sedarah ini juga bikin marah publik dan imajinasi yang tentunya dianggap tidak rasional dengan melibatkan darah dagingnya sendiri. Tidak etis secara logika memang dan juga merusak definisi keluarga yang sesungguhnya. Meskipun 6 orang admin dan juga anggota aktif ini sudah ditangkap, tapi pemblokiran akses saja dianggap sia-sia belaka. Nah, mati hari ini ternyata besok merajalela dengan merubah nama, yakni dengan menjadi Sukaduka. Dari sebelumnya adalah tadi Fantasi Sedarah. Nah, kasus ini tentunya adalah kasus sensitif yang perlu dibongkar secara tuntas. Aparat juga tentunya dituntut untuk bisa mengupas sampai ke akarnya. Langkah apa yang kemudian harus kita ambil untuk memastikan ruang digital tetap aman bagi anak dan juga bersih dari konten penyimpangan? Apakah hukuman yang sudah ada saat ini memberikan efek jera juga? Tentu kita akan bahas dalam dialog Arah Angin TVRI bersama saya Ardianto Wijaya. Kita ambil judul Sisi Gelap Komunitas Online. Di malam hari ini kita akan undang sejumlah narasumber, baik secara langsung maupun secara daring. Kita akan sapa terlebih dahulu Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik yang sudah hadir di studio TVRI. Mas Reza, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Perjuangan sampai ke sini. Perjuangan sampai ke sini luar biasa di tengah hujan. Terima kasih Mas Reza yang sudah hadir langsung di studio TVRI. Yang juga sudah hadir secara daring ada Pak Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Pak Alex, selamat malam, salam sehat Pak. Selamat malam Mas Wijaya, selamat malam Mas Reza. Terima kasih sudah hadir secara daring malam hari ini Pak Alex. Nanti kita juga akan menantikan akan bergabung bersama kami Ibu Ai Mariyati Solihah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan langsung ke Mas Reza sebelum nanti juga ke Pak Alex. Mas Reza, ini kan publik tentunya geram, marah dan juga resah dengan kemunculan dari grup yang sekarang sudah menjadi Sukaduka untuk namanya. Nah, tapi yang kemudian kalau dalam kultur masyarakat timur kan juga sangat menjunjung moralitas, tapi mengapa fenomena dari fantasi incest ini bisa berkembang sampai kemudian semakin terang-terangan di masyarakat kita, Mas Reza? Saya melihat persoalan ini sebetulnya ada dua isu. Isu pertama adalah terkait dengan aktivitas seksualnya. Isu yang kedua adalah aktivitas bermedia sosialnya. Nah, dua persoalan ini memang sama-sama pentingnya. Tetapi sepanjang yang saya bisa simak di pemberitaan media massa, Polri tampaknya paling tidak hingga saat ini lebih memilih untuk mengedepankan Direktorat Tindak Pidana Sibernya untuk menangani. Itu artinya bukan berarti isu pertama tidak penting, tapi dari kacamata penegakan hukum dalam kurung Sekyu Polri, isu tentang aktivitas bermedia sosialnya tampaknya justru dijadikan sebagai persoalan utama yang harus diatasi. Saya tentu saja memberikan apresiasi untuk itu. Namun sekali lagi, karena saya membingkai persoalannya ke dalam dua isu, maka tidak cukup apabila hanya Direktorat Tindak Pidana Siber yang menanganinya. Tapi harus ada misalnya di Polri, semisal Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Anak. Menyangkut dengan aktivitas seksualnya. Seksualnya menyimpang artinya ini? Kata menyimpang pun menurut saya multitafsir. Kenapa? Sepanjang ingatan saya berjalan, di dalam buku pintarnya psikologi dan psikiatri, namanya DSM, sehingga saya tidak ada incest di dalamnya. Itu artinya incest tidak dianggap sebagai sebuah penyimpangan di dalam buku pintar itu. Namun menurut saya ini bukan persoalan besar. Apakah suatu kondisi psikologis dan perilaku manusia itu tergolong normal atau tidak normal, menyimpang atau tidak menyimpang, itu menyangkut konstruksi sosial. Bagaimana kemudian publik mendefinisikannya. Dengan kata lain, kalau Indonesia berbeda dengan di barat sana, mendefinisikan atau memaknai incest sebagai perilaku menyimpang, sah-sah saja. Tinggal kita bikin kesepakatan, komunitas psikologika, komunitas psikiatrika membangun kesepakatan bahwa yang namanya incest adalah penyimpangan. Kendati harus digarisbawahi. Penyimpangan yang satu ini bukan berarti kita memposisikan para pelakunya sebagai orang yang tidak waras. Dengan kata lain, betapapun anggaplah mereka melakukan incest dan incest kita posisikan sebagai penyimpangan, tapi para pelakunya tetap adalah mereka-mereka yang bisa kita mintai pertanggungjawaban secara pidana. Dengan kata lain,
bukan berarti dalih atau klaim penyimpangan, penyakit, gangguan, abnormalitas dan sejenisnya menjadi alasan tanda petik pemaaf bagi mereka untuk kemudian lolos dari lubang jarum, lolos dari pertanggungjawaban hukum. Ya, hukum pidana. Oke, kalau artinya lebih kuat mana, Mas? Ini antara faktor psikologis atau kultur sosial terkait dengan fenomena ini? Karena saya orang psikologi, sudah barang tentu akar persoalannya saya akan lihat ada pada dimensi individunya, dimensi mikro yaitu orang per orang. Tetapi karena kita sedang memperbincangkan incest dan juga mungkin pedofilia dalam konteks komunitas, yaitu komunitas masyarakat online, maka sudah barang tentu sudut pandang mikro alias tinjauan individu per individu tidak lagi mencukupi. Kita harus beringsut juga ke dimensi sosial. Kemungkinan adanya proses pewabahan atau epidemi secara Anda bilang sosial. pewabahan hal ini? Ya, epidemi tapi secara sosial. Ya. Dalam pengertian berjangkitnya masalah ini bukan lewat virus, bakteri, jamur, atau kuman penyakit. Bukan, tapi lewat proses belajar sosial, lewat proses interaksi yang salah, yang menyimpang dan jahat. Sudahkah ada efek jera kemudian kalau berbicara kasus ini dengan hukum-hukum yang kemudian akan dijerat begitu, Mas Reza? Agar proses penegakan hukum bisa memunculkan efek jera, baik efek jera langsung maupun efek jera tidak langsung, sesungguhnya jadi dibutuhkan dua syarat. Bahwa proses penegakan hukum itu berlangsung secara cepat dan konsisten. Sekarang kita takar ya. Tadi kita bisa simak pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ya. Kita akan tindak tegas. Yang saya maknai ada kegemparan terkait dengan komunitas incest dan juga mungkin komunitas pedofilia. Dan Polri bertindak secepat-cepatnya. Dengan kata lain, satu syarat sudah terpenuhi, yaitu kecepatan. Tinggal lagi tantangannya ada pada syarat kedua, yaitu konsistensi. Dan ini selalu muncul. Konsisten, selalu muncul. Sebagai misal begini, dari pihak Polri saya ketahui bahwa anggota Facebook grup ini ada puluhan ribu. Ya. Yang sudah diamankan oleh polisi berapa orang? Hanya 6 orang? Hanya 6 orang. Kita bisa takar, lantas derajat konsistensi otoritas penegakan hukum kita spesifik pada kasus ini seperti apa? Konsisten atau tidak? Masih tanda tanya. Kalau mayoritas, apalagi kalau seluruh anggota komunitas itu bisa diringkus oleh Polri, baru kita percaya diri mengatakan ini penegakan hukum yang konsisten. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dari anggota Facebook aneh dan jahat itu ada puluhan ribu, tapi yang diproses pidana hanya 6 orang, maka izinkan saya untuk mempertanyakan konsistensi penegakan hukumnya. Kok kesannya malah jadi tebang pilih atau diskriminatif? Itu satu hal. Yang lain, untuk menakar konsistensinya adalah membandingkan kerja penegakan hukum pada kasus ini dengan kasus-kasus serupa lainnya. Contoh ya, masih ingat tidak? Satu orang bernama Fufu Fafa, yang juga berkelana di media sosial, di jagat maya, menyebarkan narasi-narasi tidak senonoh, imajinasi-imajinasi cabul, kosakata yang penuh dengan asusila, dan melecehkan kaum Hawa. Apa yang bisa kita katakan tentang satu makhluk bernama Fufu Fafa itu? Diproses hukum tidak? Sama sekali tidak. Artinya harus tidak boleh tebang pilih ya? Artinya, jangan sampai ada diskriminasi. vakumnya kerja penegakan hukum terhadap Fufu Fafa lagi-lagi memberikan potret kepada kita bahwa tantangan terbesar dalam dunia penegakan hukum kita adalah konsistensi. Konsistensi itu sangat penting. Jadi artinya angka 6 ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding puluhan ribu begitu ya. Sederhana lah ya untuk menyimpulkan di mana konsistensinya. Kalau ternyata hanya 6 orang saja yang diproses hukum. Apakah mungkin ada kendala terkait dengan persetujuan dari Meta sendiri untuk kemudian membuka data dari para anggota ini? Apa yang kemudian nanti saya akan langsung minta tanggapan dari Pak Alex sendiri. Pak Alex, apa yang kemudian ditemukan dalam kasus grup yang sekarang kan bukan saja judulnya sudah diganti begitu, Fantasi Sedarah menjadi Suka Duka. Artinya tadi jangan sampai tebang pilih, jangan diskriminasi terhadap pengusutan dari member ataupun juga admin dari Facebook atau grup Facebook Suka Duka ini. Artinya bagaimana kemudian, apakah juga ada halangan dalam mengusut secara tuntas siapa saja yang kemudian aktor di balik grup ini, admin maupun member-member yang masih aktif, atau seperti apa kemudian respon dari pernyataan dari Bang Reza tadi, Pak Alex? Baik Mas Wijaya, saya tidak mau masuk kepada hal tersebut karena itu kan ranah penegakan hukum ya. Tapi saya percaya bahwa aparat penegak hukum akan terus melakukan upaya untuk mengungkap atau membuka perkara ini untuk menemukan siapa admin dan siapa anggota dari
komunitas ini. Tetapi mungkin kita harus melihat juga dalam dunia cyber atau dunia digital ini kan ada salah satu natur dari cyberspace ini adalah anonimitas ini, anonymity. Nah, ini yang juga mungkin perlu menjadi pemahaman kita. Sebagai contoh misalnya seperti ini, dari data yang kita punya untuk jumlah subscriber dari SIM card saja misalnya, itu ada 300 juta. Itu kan lebih dari jumlah populasi kita, jumlah penduduk Indonesia. Nah, dengan tingkat anonimitas di ruang digital, user-user itu bisa saja satu orang memiliki beberapa user di dalam media sosial itu. Jadi tidak bisa juga dikatakan ketika membernya diketahui sekian banyak, jumlah realnya udah seperti itu. Ini juga mungkin yang perlu menjadi sisi yang kita perhatikan, karena tingkat anonimitas di ruang digital tersebut ini sudah natur dari ruang digital. Jadi sekali lagi ini tentunya dari sisi kami terus mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja semaksimal mungkin, tentunya bersama-sama dengan pihak-pihak terkait, apakah itu platform Meta, dan dari kami sendiri terus mendorong memberikan data-data hasil penelusuran kami di ruang digital. Oke. Begitu Mas Wijaya. Baik. Pak Alex, artinya bagaimana kemudian koordinasi dengan pihak Meta sendiri untuk kemudian tadi Anda katakan untuk menelusuri lebih lanjut begitu, apa yang kemudian langkah yang akan diambil, koordinasi seperti apa yang akan diambil agar memang tidak banyak kembali begitu, semakin banyak anggota dari grup Sukaduka ini, karena sebelumnya Fantasi Sedara akhirnya berubah nama atau rename menjadi Sukaduka. Ini kemudian mengkhawatirkan kita semua dengan bertambahnya anggota juga begitu. Ya, jadi begini Mas Wijaya, kami di Komdigi tidak hanya melakukan proses pada satu grup, tetapi seluruh jaringan konten yang memiliki keterkaitan kata kunci, akun maupun tautan. Jadi aktivitas kami sampai saat ini kita terus melakukan patroli secara berkelanjutan, melakukan pemantauan terhadap semua ruang digital kita, tidak hanya di satu platform Meta, tetapi di seluruh platform. Situs-situs termasuk. Sehingga, iya, sampai sekarang kami sudah menemukan 142 konten di Facebook, termasuk tadi yang Fantasi Sedara maupun Sukaduka itu sudah kita proses dan kita sampaikan ke platform Meta untuk dilakukan upaya untuk take down atau pemutusan akses terhadap akun-akun tersebut. Jadi kita bekerja terus-menerus untuk menemukan konten-konten serupa yang tentunya ini sebagai upaya kita untuk melindungi anak-anak kita. Oke. Demikian Mas Wijaya. Baik, berbagai upaya tentunya kita apresiasi apa yang kemudian dilakukan oleh Komdigi. Tapi menurut Bang Reza sendiri, kita baru saja tahu begitu, ternyata luar biasa sekali ada grup Fantasi Sedara atau Sukaduka. Artinya kita kecolongan kah atau seperti apa sebetulnya? Pengawasan seperti apa yang harusnya dilakukan? Saya saya mencoba mengamini bahwa kita perlu memberikan apresiasi terhadap sekian banyak kementerian maupun lembaga yang sudah hadir dalam isu ini. Tetapi hitung-hitungan di atas kertas, kita akan baru bisa secara paripurna menangani kasus ini hingga derajat yang relatif memuaskan kalau fokus kita tidak hanya pada aspek penindakan. Jadi begini, mari kita samakan persepsi dulu bahwa kasus ini merupakan kasus hukum ya. Karena kalau kosakata yang kita pakai adalah penyimpangan, kelainan, dan seterusnya, maka boleh jadi juga akan meluas ke bingkai sebagai persoalan kesehatan. Tapi kita tidak ke sana. Kita persoalan hukum. Nah, sebagai sebuah persoalan hukum, ada 4 dimensi yang harus dikelola secara simultan. Preemptif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Kalau tadi Pak Alex mengatakan kami bekerja sama dengan sekian banyak lembaga dan juga dengan Meta untuk take down, kemudian berkoordinasi dengan otoritas penegakan hukum.
itu saya bayangkan ada pada dimensi represif. Penindakan. Jadi setelah terjadi suatu peristiwa pelanggaran hukum, peristiwa pidana, kemudian dilakukan sebuah penindakan. Apakah ini efektif? Izinkan saya untuk ragu. Karena saya yakin Pak Alex pun menginsafi betul adanya kompleksitas pendekatan hit and run semacam itu. Dihabisi di take down 10, nanti sore tumbuh 100, dan seterusnya. Jadi langkah represif saja niscaya tidak akan memadai. Oleh karena itu kita perlu perluas pemahaman kita tentang pentingnya dimensi preventif lebih-lebih preemptif. Sama-sama pencegahan, tetapi perbedaannya kalau preventif adalah mencegah munculnya perilaku, sementara preemptif berfokus pada isi kepala manusia. Standar nilai, ketaatan pada etika, penghormatan terhadap nilai-nilai sakral seksualitas, integritas tubuh, dan seterusnya. Preemptif dan preventif yang saya yakin bisa dilakukan oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat. Sehingga karena banyak anggota masyarakat yang bisa melakukan preemptif dan preventif, mudah-mudahan imunitas kita, kekebalan kita terhadap persoalan semacam ini juga akan semakin baik di waktu-waktu ke depannya. Karena sudah bergabung bersama kami, karena masih dalam perjalanan begitu, Bu Ai Mariyati dari Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI sudah bergabung bersama kami secara daring terlebih dahulu sebelum nanti akan join di studio. Bu Ai, selamat malam. Assalamualaikum, Bu. Selamat malam Mas Wijaya, Mas Reza, dan Pak Dirjen, Pak Alex, selamat malam. Ya, terima kasih Bu Ai untuk sementara sebelum diskusi di studio. Yang ini saya tanyakan tadi Mas Reza mengatakan tadi upaya-upaya sudah dilakukan oleh Komdiji, tapi kemudian Mas Reza menggarisbawahi upaya preemptif dan juga preventif yang kemudian harus segera dilakukan, tidak hanya terkait dengan represif tadi yang kemudian sudah dilakukan oleh Komdiji dengan pihak-pihak terkait dengan penegakan ini. Bu Ai, KPAI melihatnya seperti apa terkait dengan komunitas dari Fantasi Sedara ini? Iya, sangat memprihatinkan sekaligus pasti publik juga sangat geram ya. Kalau case by case memang selalu teradukan, ada situasi kekerasan seksual yang disebut incest ini. Tetapi dalam jumlah yang sedemikian banyak, lalu di dalamnya ada upaya-upaya promosi, ada upaya propaganda ya, ada upaya transmisi, dan bahkan kampanye kelihatannya dalam share ya informasi satu dengan yang lain di dalam satu grup itu sudah menandakan kedaruratan akan kekerasan seksual terhadap anak itu semakin berlipat. Kalau mungkin di dalam kasus yang diadukan ke kami itu tidak ada situasi yang kemudian menjadi sisi eksploitasi ekonomi bahwa itu ternyata akan sangat ya digemari dan bahkan menjadi salah satu mungkin pekerjaan bagi sebagian pihak gitu karena menghasilkan limpahan materi. Ini sesuatu yang sangat di luar ya, di luar batas kemanusiaan, karena perilaku ini walaupun kerap ya diadukan dan terjadi, memang kita semua memerangi kejahatan seksual itu sampai pada bilik-bilik rumah kita sendiri gitu. Tetapi kenyataannya ini ada sebagian pihak yang justru menjadikan sebuah alat campaign yang bisa menghasilkan limpahan materi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kerentanan anak-anak kita kalau angka pengaduan dan angka kekerasan ya yang teradukan ke KPAI itu selalu tertinggi adalah anak korban dalam keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini dipicu sesungguhnya pada pemenuhan hak anak, misalnya mereka terlantar haknya, hak nafkahnya, akses bertemu, anak korban perceraian dan lain sebagainya. Di satu sisi mereka juga banyak teradukan menjadi anak-anak korban kekerasan seksual ya. Ini dua klasterisasi yang saya sampaikan angka tertinggi. Nah ini dari satu pemenuhan hak dan juga perlindungan khusus ini menunjukkan bahwa kerentanan anak-anak kita menjadi korban ya kemudian kejahatan seksual berbasis online itu dipicu pada ketidak terpenuhinya unsur-unsur yang bisa memberi dukungan dari aspek keluarga. Dan betul pada akhirnya ada konfirmasi kejahatannya juga sangat fatal. Pelakunya adalah orang terdekat dan lain sebagainya. Sehingga dua hal ini menurut kami menjadi satu alarm yang sudah sedemikian kencang bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa dimensi
online ya, kemudian pengasuhan yang itu harusnya memberi dukungan optimal pada tumbuh kembang sekaligus perlindungan bagi mereka, bagi anak-anak kita ya. Ya ini yang harus terus kita suarakan, kita tingkatkan dan beri dukungan optimal. Nah ini tentu bukan kerja sendiri gitu, dan ini juga harus berkelanjutan. Salah satunya ya harapan kita dengan munculnya PP Tunas yang kemarin disahkan misalnya, itu harus menjadi alat ukur kita bagaimana penyelenggara sistem elektronik mampu memberi dukungan atas situasi ini sehingga bisa memberi kemudahan berbagai pihak untuk melakukan langkah-langkah terukur, salah satunya pencegahan ya, baik itu juga penegakan hukum. Nah, jadi menurut saya memang ini perlu dilakukan peningkatan kualitas para penyelenggara negara ya terkait hal-hal yang hari ini terjadi. Gitu Mas Wijaya. Alarm yang kencang tadi dari KPAI, tapi kemudian masyarakat masih menunggu. Apa yang kemudian, kalau ini kan ketika ada alarm yang kencang tadi Bu Ai katakan, artinya juga harus ada perlindungan secara khusus Bu dengan anak-anak kita, apalagi tadi angka aduan tertinggi kan memang dari KPAI yang sudah masuk adalah anak dengan kekerasan juga salah satunya. Bagaimana kemudian publik menunggu kerja dari pemerintah, khususnya KPAI bersama dengan pihak-pihak terkait, untuk kemudian bisa secara cepat begitu. Kita tidak lagi menginginkan anak-anak kita menjadi korban tentunya Bu Ai. Ya, menindaklanjuti case ini, kami sudah rapat koordinasi ya Pak Alek 2 hari lalu, bahwa kita tidak hanya selesai pada pengungkapan perangkat, siapa, lalu alat-alat, ya, lalu bagaimana aktivitas online yang dilakukan sehingga menimbulkan kejahatan ini. Kami juga menindaklanjuti dengan koordinasi aktif bagaimana melakukan profiling pada anak-anak yang masuk dalam dan dilibatkan terus muncul ya di dalam di grup itu gitu, media sosial itu. Sehingga kita harus betul-betul menyentuh by name by address-nya. Mereka ini anak-anak yang mungkin hari ini juga dalam situasi keluarga sudah dilakukan atau mungkin ya sudah menjadi korban berikutnya gitu dalam masuk dalam anak-anak kita yang sudah secara pornografi itu muncul di dunia maya kita. Nah ini tentu bukan kerja mudah, sehingga kolaborasi antar pemangku kepentingan baik itu penegakan hukum serta outreach terhadap korban yang sudah ada ya di dalam penjangkauan digital, ini yang kami desak supaya berkelanjutan. Kita tidak mau kesulitan-kesulitan alat transaksi gitu ya yang sudah menunjukkan pada korban itu kemudian menghalangi langkah-langkah yang sudah disebutkan. Ini bukan lagi preemptif, bahwa ini sudah melakukan langkah-langkah yang rehabilitatif pastinya. Nah mari kita satukan langkah gitu loh. Kalau hari ini Cyberpol sedang bergerak, maka tidak lanjuti oleh PPA Polri. Sehingga bisa menentukan di mana letak anak-anak berada, dan itu yang harus segera di-outreach, diberikan langkah perlindungan. Ya, nanti kita masih akan diskusi lagi di segmen selanjutnya, masih bersama dengan Bu Ai Mariati dari KPAI, Bang Reza, dan juga dari Komdiji Pak Alek. Usai jeda kami akan kembali saudara, tetaplah bersama kami.